Ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara juga diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Terkait ini, Badan Gizi Nasional langsung melakukan investigasi dan mencopot Kepala Dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini. Minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada. Kami investigasi Pak, nanti kami investigasi. Dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian Kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa upah buruh harian pengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Pernyataan Presiden dalam sidang tahunan tersebut pun viral di media sosial. Ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan pada Jumat viral di media sosial. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang buruh harian asal Bogor, Jawa Barat bernama Susana. Ia disebut sebagai buruh harian pengupas bawang yang mendapatkan upah sebesar Rp700.000 per kilogram. Mengupas bawang. Ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait upah buruh harian pengupas bawang tersebut. Ia mengatakan belum bisa memberikan penjelasan secara rinci dan akan segera memverifikasi lebih lanjut terkait kebenaran data tersebut. Nanti kita cek ya kalau detailnya kita cek. Padahal harga bawang di pasar tradisional pada Agustus ini berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Hingga kini publik pun masih mempertanyakan upah fantastis pengupas bawang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mencari ponsel dan dompet Sutrimo yang raib, keluarga sengaja datangi rumah Febri Adriansyah di Jakarta. Namun karena pintu rumah Febri tertutup rapat, usaha keluarga Sutrimo pun sia-sia. Bersama pengacaranya, keluarga almarhum Sutrimo sengaja mendatangi rumah Febri Adriansyah di Jakarta Selatan. Kedatangan mereka guna mencari barang-barang pribadi milik almarhum Sutrimo yang belum dikembalikan kepada keluarga.
Selain ponsel dan dompet, barang milik almarhum Sutrimo yang hendak diambil adalah pakaian, surat-surat penting hingga KTP. Namun lantaran pemilik rumah tidak membukakan pintu, usaha keluarga pun sia-sia. Sebelumnya, pengacara Sutrimo sempat mempertanyakan keberadaan ponsel dan dompet milik Sutrimo. Barang-barang tersebut dinilai penting untuk mencari keterangan terkait kematian Sutrimo. Karena memang kejanggalan-kejanggalan yang dulunya cuma kenapa sih mereka yang ngantar jenazah nggak mau nunggu dulu, nggak ngasih identitas, lalu datangnya kenapa mepet banget perjalanannya, itu kan baru pertanyaan-pertanyaan kenapa HP-nya sampai sekarang tidak pernah diantar. Akhirnya terjawab dengan tadi ada fakta yang disembunyikan oleh pengantar jenazah, yaitu satu, ada dokumen surat yang tidak pernah sampai kepada keluarga. Sebelumnya, Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, tewas dengan mulut berbusa. Kematian yang berdekatan dengan kasus Febri Adriansyah timbulkan kecurigaan. Polisi akhirnya membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Kasus ini pun telah naik ke penyidikan dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu hari lagi pemirsa, langit Jakarta akan semarak oleh atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara memperingati HUT ke-81 RI. Nantinya akan ada sejumlah manuver baru yang akan siap meramaikan Hari Ulang Tahun Indonesia. Atraksi udara puluhan pesawat canggih milik Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan tahun ini, di usia ke-81, TNI Angkatan Udara kembali memamerkan alutsista kebanggaan di langit Jakarta. Sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui sejumlah gladi di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Nantinya di HUT ke-81 RI, sejumlah atraksi flypast hingga akrobatik udara akan disuguhkan. Puluhan penerbang TNI terlatih akan ikut terlibat dalam manuver pesawat membentuk formasi khusus di udara. Nantinya sebanyak 81 alutsista udara terlibat dalam atraksi flypast HUT ke-81 RI, termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Ada beberapa manuver yang berbeda, diikuti juga dengan kesiapan pesawat yang dimiliki oleh TNI AU, di mana kita sudah diperkuat dari A400 maupun Rafale, sehingga manuver maupun formasi yang dilaksanakan cukup berbeda dari tahun lalu, dan ada penambahan beberapa manuver-manuver yang cukup signifikan, terutama untuk kegiatan di Hajiton maupun formasi dengan pesawat baru yaitu A400 maupun Rafale. Kemudian tantangan sendiri untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypast. Kehadiran Rafale menjadi salah satu hal yang dinantikan. Tak hanya bagi pecinta dirgantara, besok masyarakat Indonesia akan diberikan kesempatan menyaksikan seluruh atraksi pesawat dalam menjaga langit Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026 dikukuhkan di Istana Negara Jakarta. Seluruh anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara HUT ke-81 RI di Istana besok. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya dan menghenikan cipta. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang diikuti seluruh anggota Paskibraka. Yulita Rista Lestari, anggota Paskibraka dari Kalimantan Timur, menjadi perwakilan dalam pengukuhan ini. Julita memegang bendera merah putih ditaruh di dada kanan selama membacakan ikrar. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat. Aku mengaku. Bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Hadir dalam pengukuhan Mensesnek Prasetyo Hadi, Menko Polkam Jamari Kaniagu, Mendiktek Saintek Brian Juliarto, dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandi Budi Revita,
serta jajaran pimpinan BPIP. Sebagai tanda pengukuhan Paskibraka, Gibran secara simbolis menyematkan lencana merah putih Garuda dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara. Pengukuhan selesai dan diakhiri dengan ucapan selamat dari seluruh pihak yang hadir kepada 76 anggota Paskibraka. Kawasan wisata Monas terus bebenah untuk menyambut sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kawasan Monas menjadi salah satu titik utama perayaan HUT RI dengan menyajikan beragam pesta dan hiburan bagi masyarakat. Persiapan kawasan wisata Monas sebagai salah satu titik utama Pesta Rakyat HUT ke-81 RI, sejumlah persiapan pun terus dikebut. Mulai dari panggung hiburan, booth-booth UMKM, dan rangkaian dekorasi juga terus dipercantik untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Beragam kegiatan akan diselenggarakan di kawasan Monas, mulai dari perlombaan khas 17-an, permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone dan pesta kembang api. Seluruhnya disiapkan untuk menghibur masyarakat yang hadir. Selain itu, ratusan UMKM juga turut berpartisipasi dalam perayaan HUT RI besok. Memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari hulu sama triplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan.